Selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Kembali lagi kita di dalam Selah. Kita percaya bahwa program ini akan terus memberikan semangat, memberikan kekuatan bagi setiap kita, bahkan memberikan pencerahan bagi setiap kita dengan setiap firman, renungan yang disampaikan lewat program ini. Jadi Bapak Ibu, saya percaya setiap kita akan terus diberkati lewat program ini. Mari sebelum kita nanti menyembah Tuhan dan kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami berada dalam rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan program ini pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang bekerja lewat penyembahan kami, bahkan lewat firman Tuhan yang nanti kami dengar, sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami, sehingga kami pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersyukur, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. The cross is my beginning, the line drawn in the sand, the end of all my striving. No, I am born again. There Jesus was forsaken, so I will never be. His grace is my salvation, the gift of God, the work of Calvary. It is done. Christ has won. He is risen. Grace is here. Love has triumphed over death. Forever. The cross needs no addition. His mercy is complete. His love is not in question. The Son of God has spoken over me. It is done. It is finished. Christ has won. It is done, Lord. It is finished. You have won, Lord. Strongholds bowing to the Savior. Resurrection power over every circumstance. His word stands final and forever. It will not be shaken. He alone has won it all. Strongholds
resurrection power over every circumstance. His word stands final and forever. It will not be shaken. He alone has won it all. It is done. It is finished. Christ has won. He is risen. Grace is here. Love has triumphed over death. Forever it is done. It is finished. Mercy won. I'm forgiven. Sing His name. He is worthy of our praise. Jesus. Selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang bagaimana kita menang atas konflik atau kita menang terhadap konflik yang kita hadapi, menang dalam konflik yang kita alami. Sebagai makhluk sosial Bapak Ibu, dimanapun kita Tuhan tempatkan, kita berhadapan dengan manusia-manusia yang tidak sempurna. Ya, keluarga kita, teman-teman kita, bahkan kita pun adalah, ya kita percaya kita pun orang-orang yang tidak sempurna. Sehingga dalam kita berinteraksi, dalam kita berkomunikasi, bisa terjadi misunderstanding, miscommunication, ya, kesalahpahaman, sehingga konflik bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kehidupan bergereja hari-hari ini Bapak Ibu. Sehingga mungkin kita sering juga mendengar kenapa banyak juga jemaat yang cenderung pada waktu mereka mengalami masalah, berkonflik satu dengan lain, itu membuat mereka jadi berpikir untuk segera meninggalkan gereja atau berpindah gereja, berpindah komunitas, berpindah gereja lokal seperti itu. Karena yang terjadi adalah konflik itu terjadi bukan membuat mereka menghadapinya dengan baik, tetapi mereka lari dari konflik tersebut. Begitu juga di dalam kehidupan atau aspek kehidupan kita yang lain. Banyak keluarga yang menghindar dari konflik sehingga yang terjadi keluarga itu menjadi dingin, keluarga itu menjadi tidak harmonis lagi, ya. Tetapi pada saat ini kita mau belajar dari firman Tuhan bagaimana kita menang dalam konflik atau kita menang, bagaimana sih kita bisa menang terhadap konflik-konflik yang kita hadapi. Di dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, tapi kita nggak akan baca semuanya Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan baca beberapa ayat yang membuka kita untuk kita bisa melihat bahwa konflik bisa terjadi, even sebagai orang percaya, tetapi bagaimana kita bisa menghadapinya. Dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa konflik itu terjadi itu karena kehidupan sebagai orang percaya itu memiliki satu keinginan yang tidak terpenuhi. Mereka ingin mencapai sesuatu tetapi mereka tidak mendapatkan sesuatu yang mereka ingin capai. Mereka ingin mendapatkan kepuasan tapi mereka tidak mendapatkannya. Sehingga yang terjadi adalah dikatakan di sini bahwa bukankah itu datangnya dari hawa nafsumu yang berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya.
Jadi yang terjadi dari apa yang kita baca di sini, konflik itu terjadi karena keinginan kita untuk memiliki sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, atau untuk mencapai sesuatu, tapi kita tidak dapatkan. Sehingga yang terjadi adalah kita mulai dikatakan di sini bahkan terjadi pertengkaran, terjadi sengketa satu dengan yang lain, terjadi perselisihan satu dengan yang lain. Karena ada keinginan, ada hal yang ingin dicapai dari seseorang itu tidak didapatkan. Dan firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kalaupun itu terjadi, bagaimana respon kita terhadap sengketa tersebut. Bagaimana respon kita terhadap perselisihan yang terjadi atau miskomunikasi, misunderstanding yang terjadi satu dengan yang lain. Konflik bisa terjadi Bapak Ibu, tetapi apakah kita menyerah terhadap konflik tersebut? Perselisihan bisa terjadi di antara satu dengan yang lain. Di dalam satu keluarga kita bisa berselisih, adik kakak bisa berselisih. Bahkan suami istri bisa berselisih. Memiliki pandangan, memiliki cara pikir yang berbeda. Sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik. Tetapi apakah kita menghindar dari hal tersebut? Apakah kita bahkan lari dari masalah tersebut, atau kita menghadapinya dengan pemikiran, dengan pandangan yang sesuai dengan firman Tuhan? Kita mau belajar pada saat ini, bagaimana sih supaya kita bisa menang terhadap konflik? Bagaimana sih kita bisa menang dalam konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Karena kembali Bapak Ibu, kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak sempurna di sekeliling kita. Bahkan kita pun adalah orang yang tidak sempurna di hadapan mereka juga, di sekeliling mereka juga. Kita sebagai orang yang tidak sempurna juga. Sehingga kemungkinan untuk kita bisa salah paham, kemungkinan untuk kita bisa bergesek itu terjadi. Tetapi kita mau melihat Bapak Ibu Saudara semuanya, bahwa dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan anugerah daripada Tuhan, kita dapat melewatinya. Bahkan kita bisa menang terhadap konflik tersebut. Kita melihat bahwa konflik atau tantangan dalam hubungan suami istri, hubungan sebagai jemaat satu dengan yang lain, tantangan-tantangan itu sebenarnya membuat kita semakin mengasihi satu dengan yang lain kalau kita menyelesaikan bersama dengan Tuhan. Kita mau melihat ayat-ayat selanjutnya, bagaimana supaya kita menang terhadap konflik. Yang pertama, kita mau melihat di sini, kita mau belajar bagaimana rendahkan hatimu untuk mendapatkan anugerah. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Hal pertama yang kita perlu belajar adalah bagaimana kita perlu memiliki kerendahan hati. Supaya apa? Supaya anugerah Tuhan itu dapat bekerja dengan maksimal dalam kehidupan kita. Dikatakan Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang angkuh. Tetapi Tuhan mengasihi, bahkan mencurahkan anugerahnya kepada orang yang rendah hati. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, pada waktu kita rendah hati, pada waktu kita merendahkan hati kita, maka anugerah Tuhan bekerja dengan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Tapi pada waktu kita sombong, pada waktu kita tinggi hati dan mengatakan kita yang paling benar, kita yang paling saya yang paling benar dari apa yang terjadi saat ini, maka yang terjadi adalah anugerah Allah tidak dapat bekerja dengan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Sehingga yang terjadi, konflik bukan semakin terselesaikan, perselisihan bukan semakin terselesaikan, malah semakin menjadi-jadi Bapak Ibu, semakin besar. Bahkan mungkin masalahnya sepele, tapi itu menjadi masalah yang besar. Karena apa? Karena kita mengizinkan tinggi hati, kecongkakan, kesombongan menguasai kehidupan kita. Sehingga anugerah Allah yang Tuhan berikan pada kita itu tidak bekerja dengan sepenuhnya. Anugerah berbicara tentang kasih karunia yang dimana kita terima dengan cuma-cuma, dan Tuhan mau untuk kita juga berikan dengan cuma-cuma.
Pada waktu kita mengerti bahwa Allah sudah mengasihi kita, maka seharusnya kita juga punya pemikiran bahwa kita pun perlu mengasihi orang-orang di sekeliling kita, meskipun mungkin orang itu berkonflik dengan kita. Menang terhadap konflik bukan berarti kita harus menang terhadap orang yang berkonflik sama kita, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana cara pandang kita berubah. Karena semestinya Tuhan sudah mengasihi orang tersebut, kita pun melihat dan kita belajar untuk mengasihi orang tersebut. Dan itu dibutuhkan kerendahan hati. Itu yang pertama yang firman Tuhan katakan. Yang kedua dikatakan tunduklah kepada Allah. Karena itu ayat yang ketujuh, karena itu tunduklah kepada Allah. Kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa kehidupan kita di tangan Tuhan. Kehidupan orang yang bahkan berkonflik sama kita pun itu di tangan Tuhan. Artinya Tuhan berdaulat atas kehidupan orang yang berkonflik sama kita. Bahkan Tuhan juga berdaulat atas kehidupan kita. Sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana kita punya kerendahan hati untuk sungguh-sungguh tunduk di dalam kedaulatan Tuhan. Tunduk kepada Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Kita tidak mengizinkan damai sejahtera Tuhan yang memerintah itu hilang dari kehidupan kita. Justru kita perlu mengizinkan bahwa damai sejahtera Tuhan itu harus menguasai kehidupan kita. Dan itu yang membuat kita bisa juga melihat orang lain dengan cara pandang yang berbeda. Kita akan melihat masalah yang kita hadapi dengan cara pandang yang berbeda. Kita tidak akan mudah lagi menghakimi orang lain. Kenapa? Karena cara pandang kita sesuai dengan cara pandangnya Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan juga berbicara tentang tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita? Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Pada waktu Tuhan katakan ampuni, tunduk kepada firman Tuhan, itu bicara tentang bagaimana kita belajar untuk mengampuni. Meskipun tidak mudah, tidak gampang, tapi kita belajar untuk mengampuni. Dan yang terakhir dikatakan di ayat 7b dikatakan, pada waktu kita tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hal ketiga yang kita percaya sebagai langkah praktis supaya kita menang atas konflik yang terjadi dalam kehidupan kita. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kita tahu, kita sudah mendengar firman Tuhan juga yang mengatakan bahwa iblis sudah dikalahkan. Yesus sudah menang atas iblis. Tapi kita juga harus tahu Bapak Ibu Saudara semuanya, bahwa iblis dan segala tipu muslihatnya itu masih tetap ada. Iblis memang sudah dikalahkan, tetapi tipu muslihatnya akan tetap dia tujukan kepada setiap kita. Dia bisa memakai setiap celah bagaimana konflik itu ada untuk membuat apa? Untuk membuat kita kalah terhadap hal tersebut. Untuk membuat kita fokus kepada hal-hal yang lain selain dari apa yang Tuhan mau. Dan iblis dengan segala tipu muslihatnya juga membuat kita supaya kita merasa kita tidak berarti, merasa kita tidak penting, ya. Sehingga pada waktu kita menghadapi konflik, kita cenderung untuk saya perlu, nggak apa-apa saya menyerah, ya. Tetapi kita harus melihat bahwa ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Kita melawan tipu muslihat iblis dengan firman Tuhan yang kita miliki. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu dekat, yakni dalam hatimu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Artinya apa? Firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang kita sudah renungkan, itu menjadi kekuatan kita untuk kita bisa melawan setiap tipu muslihat iblis. Pada waktu kita menghadapi konflik, iblis bisa mengatakan, wah lebih baik kamu mundur saja, lebih baik kamu lakukan ini. Bahkan kita bisa saja menjudge, menghakimi orang yang berkonflik sama kita. Tapi firman Tuhan yang kita pegang, ampuni, kasihi, hadapi dengan hati yang lemah lembut. Maka saya percaya Bapak Ibu, setiap konflik apapun itu, besar kecilnya konflik yang kita hadapi, kita akan memiliki pandangan yang berbeda. Kita akan memiliki cara pandang yang sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa kita
bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa mengalahkan setiap tipu muslihat iblis. Jadi Bapak Ibu, pada sore hari ini kita belajar bahwa kalaupun kita menghadapi namanya pertengkaran sengketa di antara kita bisa mengalami persoalan di antara kita bisa menang atas semuanya itu. Pasti akan ada jalan keluar, pasti akan ada jawaban-jawaban Tuhan, sehingga kita akan semakin dekat satu dengan yang lainnya. Jadi yang pertama kita belajar untuk merendahkan hati kita. Kita belajar yang kedua adalah kita tunduk kepada rencana Tuhan, rancangan Tuhan, pada firman Tuhan. Sehingga yang ketiga kita bisa melawan iblis dengan kebenaran yang kita dapatkan daripada Tuhan sendiri. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan kami bersyukur untuk setiap kalaupun persoalan kami hadapi di hari-hari ini, konflik yang kami hadapi di hari-hari ini, masalah yang terjadi, hubungan yang sepertinya tidak baik, tapi kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta biar kuasa daripada Roh-Mu, kuasa anugerah-Mu membantu kami Tuhan, memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa menang atas setiap persoalan, atas setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama Yesus, setiap hal-hal yang berusaha menghancurkan, memecah belah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar Engkau sendiri Tuhan yang mencurahkan damai sejahtera untuk kami bisa melihat Tuhan bahwa ada kesatuan. Sebagai suami istri ada kesatuan, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak ada kesatuan, hubungan sebagai sesama anggota gereja ada kesatuan. Tuhan, karena kami percaya ada damai sejahtera melampaui semuanya, melampaui bahkan setiap konflik, pertengkaran, perselisihan. Tuhan, terima kasih Tuhan, bahkan kami percaya setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami, itu membentuk kehidupan kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengasihi bukan dari apa yang kami lihat, tapi seperti apa yang Kau lihat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.